Untuk hasil wawancara yang kedua, guru dalam menyampaikan materi harus bervariasi. Yang kedua, menggunakan media konkret. Yang ketiga, guru perlu mengembangkan media yang menarik, misal menggunakan garis bilangan. Untuk hasil wawancara yang ketiga, yang pertama, pembelajaran harus berpusat kepada siswa. Guru bisa mengelola dan menata kelasnya dengan baik, menerangkan menggunakan konsep yang tepat, dan menggunakan media yang menarik. Untuk analisisnya, yang pertama, memilih metode pembelajaran yang tepat dan bervariasi. Untuk kelebihannya, pembelajaran berpusat pada siswa. Yang kedua, meminimalkan kebosanan pada siswa. Untuk kekurangannya, memerlukan waktu untuk menyiapkannya. Untuk alternatif yang kedua, yaitu menggunakan media yang konkret. Kelebihannya adalah yang pertama, memberikan pengalaman langsung. Yang kedua, terjadi interaksi langsung. Yang ketiga, anak lebih mengingat suatu benda yang dapat dilihat, dipegang, akan lebih membekas. Yang keempat, membuat siswa lebih aktif. Yang kelima, pembelajaran menjadi fokus pada bagian yang penting. Untuk kelemahannya, tidak dapat menjangkau sasaran dalam jumlah besar. Yang kedua, memerlukan ruang dan perawatan untuk disimpan. Yang ketiga, masih rendahnya kemampuan siswa kelas 6 dalam menggali informasi pada materi teks eksplanasi. Untuk akar penyebab masalahnya, yang pertama, kurang pembiasaan kegiatan yang berhubungan dengan keterampilan berbahasa siswa. Yang kedua, guru belum menerapkan model pembelajaran yang inovatif. Untuk kajian literatur yang saya dapat, yang pertama, menurut Emilia tahun 2012, keterampilan menulis teks eksplanasi siswa perlu ditingkatkan melalui tahapan belajar yang tepat. Untuk yang kedua, menurut Dadan Setiawan tahun 2019, salah satu model pembelajaran yang berpotensi mendorong siswa untuk menguasai konsep dan mengembangkan kemampuan penjelasan ilmiah baik secara lisan dan tulis adalah model pembelajaran RADEC, yaitu model pembelajaran Read, Answer, Discuss, Explain, and Create. Untuk literatur yang ketiga, Dutch dalam Soimin tahun 2014 menjelaskan bahwa model problem-based learning ini bercirikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks untuk para peserta didik berpikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah serta memperoleh pengetahuan. Model ini melatih peserta didik untuk bekerja sama dalam memecahkan suatu masalah yang ada dalam kehidupan nyata serta cara menyelesaikannya. Yang keempat, menurut Kumar dan Refai tahun 2017 menyatakan, temuan awal mereka bahwa pemikiran kritis siswa tentang penulisan meningkat dengan penggunaan pedagogi problem-based learning. Untuk hasil wawancara yang pertama, guru harus menerapkan berbagai media yang menarik dan mudah diingat oleh anak, yaitu dengan menggunakan media flipchart atau dengan cergam, cerita bergambar. Kemudian memanfaatkan media elektronik, menggunakan video sebagai media dalam penyampaian materi. Yang kedua, wawancara dengan kepala sekolah dihasilkan sebagai berikut. Yang pertama, membuat anak senang membaca terlebih dulu. Yang kedua, memberikan bahan bacaan yang menarik untuk anak. Untuk yang ketiga, hasil wawancara dengan pakar, yang pertama, mencari referensi mengenai model-model pembelajaran yang menarik disesuaikan dengan materi yang akan diajarkan. Yang kedua, sering mengajak siswa untuk berinteraksi atau berdiskusi. Untuk analisisnya, didapatkan solusi yang pertama, menerapkan model pembelajaran yang berbasis active learning. Untuk kelebihannya, 1, siswa lebih termotivasi. 2, siswa dapat berpartisipasi aktif. 3, keaktifan siswa berkembang. 4, siswa akan lebih mudah memahami. Untuk kelemahannya, yang pertama, keterbatasan waktu. Yang kedua, jika siswa tidak mempunyai kepercayaan diri, maka siswa akan enggan untuk mencoba.
Untuk yang kedua, alternatif solusinya menggunakan media interaktif. Untuk kelebihannya, satu, pembelajaran lebih menarik, dua, dapat memusatkan perhatian siswa. Yang ketiga, memudahkan siswa dalam memahami materi yang disampaikan. Untuk kelemahannya, membutuhkan waktu untuk menyiapkan. Permasalahan yang terakhir yaitu siswa masih kesulitan dalam mengidentifikasi rangkaian listrik sederhana. Untuk akar penyebabnya adalah alat peraga yang digunakan belum maksimal. Kajian literatur yang didapat yang pertama menurut Mulyani 2015 dengan menggunakan metode eksperimen dalam meningkatkan prestasi belajar IPA agar siswa dapat belajar optimal melalui keterampilan proses yang mampu mencari persoalan-persoalan yang dihadapi dengan mengadakan percobaan sendiri. Yang kedua, menurut Petrus Tumijan tahun 2018, pengembangan media e-learning sebagai solusi pembelajaran yang inovatif untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Untuk hasil wawancara yang sudah dilakukan dengan guru, yaitu untuk pembelajaran mengidentifikasi rangkaian listrik, guru bisa dengan cara yang mudah dipahami siswa, yaitu dengan diajak praktik langsung atau membuat rangkaian seri paralel maupun campuran. Untuk hasil wawancara yang kedua, dihasilkan yang pertama dalam pembelajaran melibatkan siswa. Guru menggunakan media yang menarik dan mengajak siswa melakukan demonstrasi. Untuk hasil wawancara yang ketiga, yang pertama, mencari referensi dalam memanfaatkan media pada materi yang diajarkan. Yang kedua, mengemas materi yang menarik. Yang ketiga, menayangkan video tentang rangkaian listrik. Yang keempat, mengajak siswa melakukan percobaan sederhana. Jadi kajian literatur dan wawancara yang didapat, maka diidentifikasi, untuk solusi ya, didapatkan satu, melakukan demonstrasi menggunakan alat peraga sederhana. Untuk kelebihannya yang pertama, menggunakan bahan praktikum tidak boros. Yang kedua, pengembangan konsep terarah. Yang ketiga, konsep yang dipelajari akan lebih mudah diingat karena siswa melihat fakta-fakta secara langsung. Yang keempat, membuat pengajaran menjadi lebih jelas dan lebih konkret. Yang kelima, siswa lebih mudah memahami apa yang dipelajari. Yang keenam, proses pembelajaran lebih menarik. Yang ketujuh, siswa dirangsang untuk aktif mengamati, menyesuaikan antara teori dengan kenyataan. Untuk kekurangannya, yang pertama, jika siswa sama sekali tidak diberikan pertanyaan tentang hal-hal yang akan terjadi pada kegiatan demonstrasi, maka materi yang didemonstrasikan hanya merupakan tontonan. Yang kedua, apabila sajian demonstrasi tidak dapat dilihat oleh semua siswa, maka materi ajar tetap saja tidak terserap dengan baik. Yang ketiga, memerlukan keterampilan. Yang keempat, fasilitas seperti peralatan, tempat, dan biaya yang memadai tidak selalu tersedia dengan baik. Yang kelima, memerlukan kesiapan dan perencanaan yang matang. Demikian hasil LK 2.1 milik saya. Silakan untuk memberikan saran apabila ada masukan dari Pak dosen, Pak Kori, dan teman-teman sekalian. Ya, silakan dikomentari oleh siapa dulu. Tandemnya siapa, Bu Mita? Bu Emma? Iya, saya Bu Pak. Emma, Bu Emma, monggo. Iya, terima kasih. Untuk masalah yang pertama ya Bu, untuk penulisan akar penyebab masalahnya mungkin bisa dituliskan guru kurang menerapkan pemanfaatan TIK dalam kegiatan pembelajaran, mungkin seperti itu. Kalimatnya, lebih ke kalimatnya. Guru kurang memanfaatkan
TIK dalam kegiatan pembelajaran. Nggih. Kemudian untuk analisis alternatif solusi, di sini saya melihat guru memanfaatkan sumber belajar berbasis TIK. Ini contohnya apa ya Bu, sumber belajar yang berbasis TIK pada materi yang Ibu ambil ini? Nanti rencananya saat akan mengajarkan materi untuk penyesuaian makhluk hidup, dalam memanfaatkan TIK-nya saya memakai PowerPoint, Bu. Oh, PowerPoint sebagai Nggih. sumber belajarnya. Nggih. Nanti di dalam PowerPoint itu mungkin akan menampilkan video tentang penyesuaian makhluk hidup dengan lingkungan supaya anak-anak juga bisa melihat secara langsung. Ya, baik. Kemudian Bu, di permasalahan kedua coba kayaknya tadi saya menemukan metode karton berwarna. Nggih. Nggih, ini Itu metode karton berwarna itu metode apa media ya, Bu? kalau dari kajian literatur yang saya baca metode, Bu. Metode itu metodenya Ya. yang seperti apa? Soalnya saya baru mendengar ada metode karton berwarna. Metode. Mungkin lebih tepat ke media ya. Iya. Kayak media gitu ya. Ya. Kalau dari penjelasan itu. Nggih. Oke, mungkin itu saja sih Pak dari saya. Nggih, Bu. Terima kasih. Nggih, Bu. Baik, terima kasih Bu Emma. Bapak Ibu yang lain boleh memberikan tanggapan? Saya Pak Iza mau menanyakan. Iza. Oke, saya tertarik dengan pemaparan dari Bu Aulia di sini. Saya mau menanyakan yang tadi kayaknya permasalahan ketiga, Bu. Ya. Ini? Ya, itu. Jenengan kan mengambil akar solusinya nanti itu menggunakan ini ya Bu, model pembelajaran berbasis active learning. Memang untuk mengaktifkan siswa sendiri kan kita butuh model yang bervariasi lah. Nanti yang akan Bu Aulia gunakan dalam pembelajaran teks eksplanasi untuk mengaktifkan anak itu dengan gimana Bu? Untuk modelnya? Modelnya bagaimana? Untuk modelnya yang jelas nanti mengarah ke PBL atau PJBL-nya. Terima kasih. Jadi kan biasanya memang kita kan harus anak aktif itu kadang terlalu aktif, salah. Anak pasif juga salah nggih Bu. Berarti nanti pembelajarannya fokus ke PBL nggih Bu untuk menggali materi teks eksplanasi. Ya, itu soalnya saja di sini di sini kan dapatnya literaturnya kan ada banyak pakai model-modelnya. Saya menganalisisnya secara umum dulu, Bu. Oke, siap. Terima kasih Bu Alia. Sama-sama. Terima kasih Bu Iza. Baik, yang lain nggak ada berarti? Pokori sudah berkegiatan ya? Baik. Saya mulai dari atas dulu, Bu. Boleh? Atas. Cek, nggih. Baik. Masalah yang terpilih masih rendahnya. Nah, pemahaman siswa kelas 6 pada materi penyesuaian makhluk hidup dengan lingkungan. Mengapa masih rendah? Karena belum mengoptimalkan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran, kan gitu ya.
yang belum optimal itu penggunaannya atau gurunya masih belum punya kompetensi dalam memanfaatkan TIK? Atau jangan-jangan perangkatnya nggak ada, Bu Mita? Perangkatnya enggak maksimal sih, gimana ya? Masih terbatas. Oh iya, tapi kan ada ya. Ada. Ya, baiklah Pak Bor. Berarti ya bahasanya belum optimal. Tadi Belum diusulkan optimal. oleh Bu Emma apa ini? Akar Guru penyebab. kurang memanfaatkan TIK dalam kegiatan pembelajaran. Ya, sudah, Kurang. berarti kan ditulis saja Bu kalau begitu. Jadi akar penyebab masalah itu tidak harus satu, boleh lebih dari satu. Berarti ini untuk kata-kata mengoptimalkan diganti kurang memanfaatkan begitu, Pak? Ya, yang pertama boleh ini belum mengoptimalkan. Yang belum mengoptimalkan itu siapa, guru atau siapa? Harus ada pelakunya gitu. Guru iya. belum. Guru belum mengoptimalkan pemanfaatan TIK misalnya, coba kalau ditulis begitu. Nah, terus yang kedua, guru kurang memanfaatkan TIK. maknanya sama saja ya. Oh iya, sama. Akar penyebab masalahnya mungkin begini, tadi yang Ibu sampaikan, fasilitas atau sarana ya? Sarana, belum. Ya, terbatasnya sarana pembelajaran berbasis TIK, coba. Itu nomor 1 aja, Bu, itu nanti digeser nomor 1. Terbatasnya sarana pembelajaran berbasis TIK. Berarti yang terbatas ini apa? Laptop atau LCD proyektor atau apa nih, Bu? LCD-nya, Pak. LCD-nya baru punya 5 begitu? 1, Pak. Nah, iya, berarti kan harus bergilir kan begitu nih. Iya, harus bergilir. Berarti ini nomor 1, yang terbatasnya sarana pembelajaran berbasis TIK-nya digeser ke atas, guru masih kurang. Guru masih kurang memanfaatkan TIK dalam pembelajaran. Mengapa masih kurang? Ya karena memang satu, sarananya terbatas, ya gurunya kompetensinya juga masih kurang. Jadi enakeun bahasanya. Jadi agak relevan lah. Jadi kalimat Bu Emma nanti digunakan aja, guru belum apa, masih kurang atau bagaimana? Guru kurang memanfaatkan TIK. Nah, boleh. Ya kurang sama aja dengan belum mengoptimalkan. Tapi sama saja, monggo. Guru kurang memanfaatkan TIK dalam pembelajaran. Ya. Baik. Ya, nanti dinomorin nggak apa-apa, Bu. 1 terbatasnya ini, 2 gitu. Oke, kemudian nomor 2. Yang permasalahan keduanya, boleh? Kalau yang nomor 1, kajian literaturnya ada nggak yang penggunaan berbantuan TIK? Coba. Kalau belum ada berarti harus ditambahkan. Oh, ditambah ya, Pak. Okay. Oh, berarti ini menerapkan TIK-nya ini PEDIO berarti? Oke. Nah, sudah, berarti kan menggunakan ya LCD proyektor atau laptop sekurang-kurangnya kan? Oke, lanjut nomor 2. Permasalahan nomor 2. Nomor 2 ini, Pak. Masih rendahnya kemampuan dasar matematika dalam melakukan operasi bilangan bulat positif dan negatif pada siswa kelas 6. Mengapa? Karena metode pembelajaran guru kurang variatif, kurang bervariasi. Ya sudah.
Mau menambahkan atau cukup begini? Misal 1 enggak apa-apa, Pak. Oh ya, enggak apa-apa. Artinya boleh lebih dari 1, akar Oh, penyebab boleh. masalahnya boleh. Gitu. Ya artinya selama ini guru menggunakan metode, ya metodenya hanya itu-itu saja, kan begitu Nggih. logikanya ya, Bu. Lanjut. Yang ketiga. Yang ketiga. Ini, Pak. Masih rendahnya kemampuan siswa kelas 6 dalam menggali informasi pada materi teks eksplanasi. 1. Kurang pembiasaan kegiatan yang berhubungan dengan keterampilan bahasa. Guru belum menerapkan model pembelajaran yang inovatif. Oke, sip lah. Udah saya baca juga tadi sambil Ibu menjelaskan. Kemudian yang keempat. Yang keempat. Siswa masih kesulitan dalam mengidentifikasi rangkaian listrik sederhana. Alat peraga yang digunakan belum maksimal. Tapi gurunya kompeten kan ya? Jadi ini, yang maksud saya begini, jangan sampai alat peraganya ada, tapi gurunya tidak terampil. Nah, udah mah gurunya tidak terampil, alat peraganya nggak ada, udah makin bingung. Tapi kalau misalnya alat peraganya ada, gurunya kurang kompeten, ya dituliskan dua-duanya gitu. Tapi kalau misalnya ini dicukupkan, Bu Mita, ya cukup, nggak apa-apa gitu. Iya, Pak. Ini berarti cekap ya. Jadi gurunya kompeten lah ya. Bisa Insya Allah. Baik. Mantap. Nah, saya ini rekomendasi saja ya, Bu Mita dan teman-teman. Saya merekomendasikan untuk penciri atau penomoran itu menggunakan numbering saja, Bu. Tidak simbol. Seperti ini. Menurut Mulyani ini jangan simbol, angka saja nggak apa-apa, nomor 1. Iya. Menurut Petrus Tumijan 2 gitu. Saya merekomendasikan aja biar konsisten antara yang di kolom sebelah kiri dengan kolom sebelah kanan. Kolom sebelah kanan kan nomor ya Bu Mita? Nggih, Pak. Oke. Ya, ini bukan karya tulis tapi hanya asas kepantasan saja. Bukan berarti ini tidak pantas sih. Supaya linier lah gitu, seragam. Lanjut. Oke. Cekap, Bu Mita. Kalau dari Pak Evi cekap sepertinya. Iya, Pak, kan kemarin kan sudah mengunggah LK-nya. Nah, ini kalau ada revisi. Masih edit bisa diunggah ulang. Yang sudah diperbaiki hari ini diunggah lagi. Berarti yang semalam diunggah dihapus nggih? Ya dihapus, diunggah lagi. Ini ya. Semalam kan bukan provokator. Penanya pertama Pak Evi di grup para pengajar oleh panitia itu. Pak Evi semua tadinya kan Pak Evi hanya ingin meminta yang tampil kemarin aja, Bu. Udah yang diunggah yang tampil kemarin aja. Cuma untuk keamanan dan pengamanan, maka saya minta diunggah. Nah, nanti kalau misalnya ada perbaikan, masukan untuk hari kedua, pripun. Ya nggak apa-apa, diunggah lagi aja gitu. Nanti. Kalau tertutup, saya minta dibuka nanti ke adminnya. Oke? Iya, Pak. Terima kasih, biar, Pak. Ya iya, ini kan untuk keamanan dan kenyamanan bersama. Jadi semalam saya minta tolong semua diunggah saja dulu gitu. Terus ada pertanyaan dari dosen lain, bagaimana kalau misalnya besok kan masih ada yang presentasi, kalau ada perubahan dan penambahan bagaimana, masih bisa diedit, masih bisa diunggah kembali. Termasuk yang kemarin tampil mungkin ada pencerahan hari ini, ada tambahan atau mungkin ada perbaikan, disilahkan. Begitu Bu Mita dan teman-teman ya. Iya, Pak. Kalau dirasa cukup, monggo ditarik dan ditutup. Ya, terima kasih Pak Evi untuk saran dan masukannya dan teman-teman yang sudah diberikan kepada saya. Izin stop share ya. Monggo.
Baik, baik. Saya hanya bisa ngasih raise hand untuk Ibu. Baik, selanjutnya setelah Bu Mita siapa? Saya Pak, Bu Ani. Ani, baik Bu. Langsung saja izin share screen ya Bapak. Silakan. Saya izin tutup kamera dulu, mau beres-beres ini soalnya menggunakan laptop ini ya. Saya mendengarkan Bu, silakan. Oke, siap Bapak. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Ampun, monggo. Oke, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan memaparkan LK 2.1 eksplorasi alternatif solusi untuk masalah yang pertama. Guru belum menerapkan model pembelajaran inovatif sehingga pemahaman siswa tentang materi organ pernapasan pada siswa kelas 5 masih rendah. Akar penyebab masalahnya, guru menjelaskan materi pernapasan pada manusia tidak secara konkret dan hanya mengandalkan buku teks, sehingga siswa merasa kesulitan dalam memahami konsep pernapasan pada manusia. Eksplorasi alternatif solusi kajian literatur yang pertama, menurut Irfan 2020, solusi untuk masalah ini sesuai akar penyebabnya adalah 1. Guru harus selalu mengupdate perkembangan zaman terkait pembelajaran inovatif. 2. Guru harus mampu membuat rencana pembelajaran dengan baik. 3. Guru harus lebih kreatif merancang dengan menggunakan fitur atau aplikasi pembelajaran yang terintegrasi dengan internet sehingga memudahkan proses pembelajaran. Yang kedua, menurut Husnan 2014 halaman 295 menyatakan problem based learning merupakan suatu model pembelajaran yang menggunakan pendekatan pembelajaran pada suatu masalah autentik sehingga dengan hal itu siswa dapat merangkai pengetahuannya sendiri, mengembangkan keterampilan yang lebih tinggi, membuat siswa lebih mandiri dan membuat siswa percaya diri. Kemudian yang ketiga, menurut Dina Fitriana tahun 2014 halaman 9 menjelaskan bahwa media animasi pembelajaran adalah alat yang dapat dijadikan pembantu proses belajar mengajar, dapat merangsang pikiran, perasaan, motivasi peserta didik melalui ilustrasi gambar yang bergerak disertai suara narasi dan berfungsi untuk memperjelas makna pesan yang disampaikan sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan lebih baik dan sempurna. Untuk hasil wawancara dengan guru yang pertama, guru sebaiknya menggunakan media dalam pembelajaran. Dalam hal ini, guru bisa menjelaskan proses pernapasan melalui video. Yang kedua, guru bisa meminta siswa untuk mengakses portal pembelajaran misalnya EduGame. Untuk wawancara dengan kepala sekolah, 1. Guru bisa menggunakan pembelajaran problem based learning. Yang kedua, guru bisa memaksimalkan kit IPA yang tersedia di sekolah. Hasil wawancara dengan pakar yang pertama, guru sebaiknya merancang pembelajaran yang inovatif, misal pembelajaran inquiry, project based learning, problem based learning, dan lain-lain. Yang kedua, guru sebaiknya tetap menggunakan media saat pembelajaran dan guru mampu berkreasi meskipun dengan alat sederhana. Untuk analisis alternatif solusinya, berdasarkan kajian literatur dan wawancara, ditentukan analisis alternatif solusi yang pertama yaitu penggunaan model PBL dalam pembelajaran. Adapun kelebihannya yang pertama, menantang kemampuan siswa serta memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru bagi siswa. 2. Meningkatkan dan motivasi aktivitas pembelajaran siswa. Yang ketiga, membantu siswa dalam mentransfer pengetahuan siswa untuk memahami masalah dunia nyata. Yang keempat, mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan mengembangkan kemampuan mereka untuk menyesuaikan dengan pengetahuan baru. Adapun kelemahannya yang pertama, manakala siswa tidak memiliki niat atau tidak mempunyai kepercayaan, maka mereka akan merasa enggan untuk mencobanya. Yang kedua, waktu yang dibutuhkan untuk melakukan persiapan model PBL cukup lama. Alternatif solusi yang kedua yaitu bisa disertai dengan penggunaan video animasi dalam pembelajaran. Kelebihannya yang pertama, dapat menarik perhatian untuk periode-periode singkat dari rangsangan luar lainnya. Yang kedua, demonstrasi yang sulit dapat dipersiapkan dan direkam sebelumnya sehingga pada waktu mengajar, guru bisa memusatkan perhatian siswa pada penyajian dan siswanya. Yang ketiga, dapat menghemat waktu dan rekaman dapat diputar berulang-ulang. Yang keempat,
keras lemahnya suara dapat diatur. Yang kelima, gambar proyeksi dapat dibekukan untuk diamati. Yang keenam, objek yang sedang bergerak dapat diamati lebih dekat. Untuk kelemahannya, komunikasi bersifat satu arah dan perlu diimbangi dengan pencarian bentuk umpan balik yang lain. 2. Kurang mampu menampilkan detail objek yang disajikan secara sempurna. Yang ketiga, media video animasi membutuhkan bantuan media lainnya untuk menambahkan hasil yang bagus agar motivasi belajar siswa meningkat. Yang kedua, pemanfaatan TIK dalam pembelajaran bahasa Indonesia materi iklan belum optimal, diantaranya penggunaan laptop, LCD, dan proyektor. Untuk akar permasalahannya, guru kurang terampil menyiapkan bahan ajar berbasis TIK dalam masalah ini, yaitu laptop, LCD, dan proyektor, dan pemanfaatan game edukasi. Kajian literaturnya yang pertama, menurut Batubara 2015, besarnya pengaruh positif TIK bagi aktivitas pendidikan seperti mempercepat akses guru ke berbagai sumber belajar, mempercepat pekerjaan administrasi guru, membantu guru dalam menjelaskan materi yang bersifat abstrak dan rumit, dan mempermudah guru dalam mengirimkan laporan kinerjanya ke portal pemerintah. Menurut Dewi 2018, jenis-jenis sumber dan media pembelajaran berbasis TIK lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh guru sekolah dasar dalam proses pembelajaran antara lain yaitu komputer, LCD proyektor, internet, CD pembelajaran, email, dan presentasi PowerPoint. Hasil wawancara dengan guru didapatkan hasil yang pertama, guru sebaiknya meningkatkan kemampuan diri dalam TIK. Yang kedua, guru harus mampu mengoperasikan laptop, proyektor, dan penggunaan video pembelajaran karena sangat penting dalam pembelajaran. Hasil wawancara dengan kepala sekolah, yang pertama, di era pembelajaran abad 21 ini, di mana terbukanya banyak akses untuk mempelajari di bidang teknologi, diharapkan guru mampu mengembangkan kemampuan di bidang TIK. Yang kedua, perluasan jaringan Wi-Fi juga diperlukan sehingga guru-guru dapat leluasa mengakses internet ketika pembelajaran di kelas. Hasil wawancara dengan pakar, yaitu sekolah diharapkan mampu menyediakan sarana-prasarana yang dibutuhkan dalam penggunaan TIK, pengadaan diklat internet sekolah untuk meningkatkan kemampuan guru dalam TIK. Kemudian, berdasarkan kajian literatur dan wawancara ditentukan analisis alternatif solusi, yaitu pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. Kelebihannya, 1. Menarik perhatian siswa. 2. Pembelajaran menjadi menyenangkan. 3. Memberikan pengetahuan lebih kepada siswa. 4. Mendorong pengembangan metode pengajaran baru. Yang kelima, mendorong lebih banyak komunikasi antara orang tua, guru, dan siswa. Adapun kelemahannya, yang pertama, pengetahuan teknis guru tentang teknologi informasi dan komunikasi terbatas. Yang kedua, teknologi adalah sumber daya yang tidak semua keluarga mampu. Yang ketiga, kualitas penelitian dan sumber yang ditemukan siswa di internet mungkin bukan yang terbaik. Untuk masalah yang ketiga yaitu hasil penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan materi, saya ulangi, hasil belajar siswa pada materi penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut berbeda masih rendah. Untuk akar masalahnya, media pembelajaran yang digunakan guru kurang variatif sehingga siswa belum terlibat secara langsung dalam pembelajaran. Kajian literaturnya yang pertama, menurut Karwati 2014, hasil belajar adalah sesuatu yang dicapai peserta didik berkat adanya usaha atau pikiran yang mana hal tersebut dinyatakan dalam bentuk penguasaan, pengetahuan, dan kecakapan dasar yang terdapat dalam berbagai aspek kehidupan, nampak perubahan tingkah laku pada diri individu. Yang kedua, menurut Musetio dalam Sukani 2013, media adalah alat bantu pembelajaran yang secara sengaja dan terencana disiapkan atau disediakan guru untuk mempresentasikan dan atau menjelaskan bahan pelajaran, serta digunakan siswa untuk dapat terlibat langsung dengan pembelajaran matematika. Hasil wawancara dengan guru atau rekan sejawat yang pertama, siswa menganggap pembelajaran matematika adalah
pelajaran yang sangat susah. Yang kedua, guru harus menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan materi. Hasil wawancara dengan kepala sekolah yang pertama, guru bisa menggunakan media pembelajaran konkret. Yang kedua, guru harus menguasai konsep matematika dengan benar. Hasil wawancara dengan pakar yang pertama, guru sebaiknya tetap menggunakan media saat pembelajaran. Yang kedua, media pembelajaran congklak KPK FPB dirasa cocok untuk diterapkan pada materi ini. Berdasarkan kajian literatur dan wawancara ditentukan analisis alternatif solusi yaitu penggunaan media congklak KPK dan FPB. Adapun kelebihannya yang pertama, siswa akan lebih senang dan enjoy dalam belajar matematika walaupun dikemas dalam bentuk permainan, tetapi tidak meninggalkan tujuan pembelajaran. Yang kedua, dapat meningkatkan daya kreativitas siswa baik dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang ketiga, menjalin rasa kebersamaan dan daya saing yang sportif antar siswa dalam pembelajaran kelompok. Kekurangannya yang pertama, belum semua siswa dan guru mengerti tentang alat permainan congklak. Yang kedua, media pembelajaran ini mudah rusak. Yang ketiga, belum tentu di semua daerah mengenal permainan ini karena congklak merupakan permainan tradisional daerah Jawa. Kemudian, untuk masalah yang terakhir, rendahnya motivasi belajar siswa pada materi organ pencernaan pada siswa kelas 5. Akar permasalahannya, guru belum menggunakan model pembelajaran yang inovatif. Yang kedua, guru belum menggunakan media pembelajaran yang menarik. Kajian literaturnya yang pertama, menurut Sardiman tahun 2018 halaman 75, motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. Yang kedua, menurut Husnan 2014 menyatakan bahwa PBL merupakan suatu model pembelajaran yang menggunakan pendekatan pembelajaran pada suatu masalah autentik sehingga dengan hal itu siswa dapat merangkai pengetahuannya sendiri, mengembangkan keterampilan yang lebih tinggi, membuat siswa lebih mandiri dan membuat siswa percaya diri. Untuk yang ketiga, menurut Widoretno tahun 2021, game edukasi merupakan media pembelajaran baru yang dipercayai dapat meningkatkan motivasi anak dalam belajar dan dapat meningkatkan pemahaman anak terhadap materi pembelajaran dengan menggunakan sebuah media pembelajaran berupa game yang menarik. Untuk hasil wawancara dengan guru yang pertama, guru sebaiknya menggunakan media dalam pembelajaran. 2, guru sebaiknya menggunakan model pembelajaran yang dapat menumbuhkan motivasi siswa dalam belajar. Untuk hasil wawancara dengan kepala sekolah yang pertama, guru bisa menggunakan pembelajaran PBL yaitu siswa diminta bermain peran. Yang kedua, guru bisa memaksimalkan kit IPA yang tersedia di sekolah. Dan hasil wawancara dengan pakar yang pertama, guru sebaiknya merancang pembelajaran yang inovatif, misal pembelajaran inquiry, project based learning, problem based learning, dan lain-lain. Guru bisa menggunakan game edukasi untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Kemudian, berdasarkan kajian literatur dan wawancara ditentukan analisis alternatif solusi yaitu penggunaan model PBL dalam pembelajaran. Kelebihannya yang pertama, memotivasi peserta didik, yang kedua membantu keterkaitan hidup di luar sekolah dan memperhatikan dunia nyata dan mengembangkan keterampilan nyata. 3, membuat peserta didik lebih aktif berhasil memecahkan problem-problem kompleks. Yang keempat, membuat suasana belajar menjadi menyenangkan. Kelemahannya, memerlukan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah, kemudian banyak pendidik yang merasa nyaman dengan kelas tradisional di mana pendidik memegang dalam kelas. Yang ketiga, peserta didik yang memiliki kelemahan dalam percobaan dan pengumpulan informasi akan mengalami kesulitan. Kemudian juga bisa dibantu dengan penggunaan game edukasi dalam pembelajaran. Kelebihannya, game edukasi adalah sesuatu yang menyenangkan untuk dilakukan dan sesuatu yang menghibur. Yang kedua, game edukasi memungkinkan adanya partisipasi aktif dari siswa untuk belajar. Game edukasi dapat memberikan umpan balik langsung. Yang keempat, permainan dapat dipakai untuk berbagai tujuan pendidikan dengan mengubah sedikit alat
aturan maupun persoalannya. Adapun kelemahannya, game edukasi terlalu asik dimainkan sehingga kurang memperhatikan waktu yang tersedia. Yang kedua, jika menstimulasikan situasi sosial permainan cenderung terlalu menyederhanakan konteks sosialnya sehingga tidak mustahil siswa justru memperoleh kesan yang salah. Demikian pemaparan LK 2.1 saya. Mohon saran dan masukannya dari teman-teman, Bapak Ibu dosen, guru pamong. Terima kasih. Baik, silakan. Siapa ini sebagai ininya? Saya, Pak. Silakan Bu Kinan. Iya, Bapak. Gimana penjelasannya? Kegiatannya udah selesai belum? Iya, tadi izin sudah selesai, sebentar lagi terus izin keluar dulu, Bapak. Dan saya sudah menyimak. Izin ya Pak, untuk komen sedikit mengenai LK 2001 Bu Ani. Nah, pada poin 1 Bu Ani, itu kan jenengan masalahnya mengenai guru belum menerapkan model pembelajaran yang inovatif. Nah, menurut saya itu untuk kajian literaturnya itu fokusnya saja sama model pembelajarannya saja. Solusinya apa seperti itu. Sedang tadi Bu Ani di situ saya lihat ada media ya Bu. Di sini saya model juga ada, terus saya tambahkan media. Mungkin itu menurut saya fokus saja sama model seperti itu. Maaf ya Bu Ani. Terima kasih. Terus untuk poin yang kedua Bu Ani. Ya, sebentar untuk yang kedua. Ya, kan itu tentang pemanfaatan yang hasil belajar itu nomor berapa ya Bu Ani? Hasil belajar nomor 3 ya? Iya, nomor 3. Oh, ya. Nah, nomor 3 itu pada kajian literaturnya Bu Ani mungkin bisa ditambahkan mengenai itu apa penelitian yang dilakukan, hasil penelitiannya siapa, seperti itu bisa dicari di Google sendiri ya itu ya Bu, menurut penelitian siapa seperti itu. Nanti kan ada solusi, misalnya solusi belajar mengenai apa itu pecahan. Bisa dilakukan dengan solusi apa seperti itu. Mungkin cukup itu saja Bu Ani tambahan dari saya. Terima kasih sekali Bu Kinan sudah menyempatkan waktunya. Iya, mungkin itu saja Pak Evi, Pak Kori. Ya, Bu Kinan, monggo dilanjut aja kegiatannya Bu. Siap. Lanjut. Barangkali teman yang lain sebelum saya memberikan komen. Nggak ada ya? Baik. Cek dulu suara saya bisa didengar nggak? Saya menggunakan apa? Bisa didengar Pak. Suara saya? Bisa Pak. Saya menggunakan earphone Bluetooth. Baik, baik. Saya lihat dari atas Bu seperti biasa nggih Bu. Kita coba ini. Baik, tadi mungkin saya juga sepakat dengan Bu Kinan Bu ya. Nah, ini kaitannya dengan apa? Masalah yang terpilih ini dengan apanya siswa kira-kira. Rendahnya pemahaman siswa aja Bu. Adapun nanti kalau dosen yang lain memberikan pendapat lain tentang ini ya diikuti lagi nggak apa-apa lah gitu ya. Biar jadi di sini mungkin guru belum menerapkan model pembelajaran inovatifnya gitu ya sampai sehingga itu di-delete. Kemudian rendahnya pemahaman siswa diganti dengan rendahnya. Oh jangan itu yang di-delete, guru belum menerapkannya, guru belum menerapkan model pembelajaran. Yang di kolom pertama, Bu. Guru belum menerapkan model pembelajaran inovatif, sehingga itu di-delete. Sampai belakang, Bapak? Nah, itu aja dari situ. Enggak. Itu di-delete, sehingga di-delete.
guru belum menerapkan model pembelajaran inovatifnya, itu yang di delete. Nah, itu mundur kebanyakan dari situ. Nah, rendahnya. Iya, Bapak. Rendahnya pemahaman siswa tentang Seperti itu, Bapak. atau pemahaman, masih rendahnya ada ya? Masih rendahnya di belakang berarti udahlah, rendahnya dihilangkan. Jadi pemahaman siswa tentang materi organ pernapasan, masih rendah. Atau siswanya di sini pemahaman siswa kelas 5 tentang materi organ pernapasan masih rendah. Kesalahan itu boleh dipecah, Bu Ani. Iya, Bapak. Bisa itu yang pertama, keduanya guru belum menerapkan model pembelajaran inovatif. Jadi yang tadi di delete dipindahkan ke sini. Belum menerapkan model pembelajaran inovatif. Kan begitu. Coba, Mas, bisa diterima nggak kalau kalimatnya begini, kemudian dilanjut di kolom kedua seperti ini. Kolom ketiganya kan sudah jelas ya, Ibu, membahas mengenai pembelajaran inovatif, ini kok nggih? Iya, Bapak. Kemudian analisisnya sama kan mengenai PBL. Saya kira bisa diterima ya, Bu Ani, nomor permasalahan yang pertama. Kemudian yang kedua. Pemanfaatan yang dalam pembelajaran bahasa Indonesia masih. Ini mengenai alat peraga ya? Media berarti ya, Bu? Media TIK, betul? Media TIK, iya. Ya, berarti pemahaman siswa masih rendah atau apanya yang masih rendah? Pemahamannya juga, Bapak. Oke, berarti kan pemanfaatan TIK-nya dihilangkan. Iya. Pemahaman siswa dalam pemanfaatan TIK-nya dihilangkan, coba hilangkan dulu. Pemahaman siswa pada pembelajaran bahasa Indonesia. Materi iklan masih rendah, begitu Bapak? Ya gitu aja. Kan berbicara laptop, LCD, proyektor dan lain-lain di kolom berikutnya. Berarti untuk laptop LCD-nya dimasukkan di akar masalah begitu nih Bapak? Ya, betul. Ya. Mengapa sih pemahaman siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia materi iklan masih rendah? Karena gurunya kurang terampil menyiapkan bahan ajar berbasis TIK dalam masalah ini atau dalam materi ini. Masalah apa materi? Dalam materi iklan. Ya, dalam materi ini ya, jangan masalah. Jadi seolah-olah siswanya bermasalah. Gak apa-apa ya Bu, ini biar ini ya Bu, dan saya Bu. Baik, berarti kan lanjut ke materi yang ke permasalahan yang ketiga.
Hasil belajar siswa pada materi penyebelahan masih rendah. Media ini menggunakan guru-guru kreatif. Oke. Saya kira oke ini ya. Ya. Lanjut yang keempat. Rendahnya motivasi belajar. Guru belum menggunakan model pembelajaran. Guru belum menggunakan media pembelajaran. Oh, berarti ini kolaborasi antara media dengan model ya? Iya Bapak. Ya. Dari saya cukup Bu Ani ini. Sudah ya, bagus begitu ya. Masukannya Bapak. Oke, mudah-mudahan tidak berubah lagi. Yang jelas begini Bapak Ibu ya. Konten Bapak Ibu itu memahami gitu, sehingga nanti bisa mengaplikasikan ini ke dalam perangkat begitu nggih. Bapak. Meskipun terhambat dengan kalimat-kalimat yang diberikan oleh para dosen gitu. Jadi tetap core-nya tidak berubah gitu maksud saya, nggih. Merujuk kepada model dan media. Monggo Bu. Terima kasih, izin stop sharing ya Pak. Monggo. Selanjutnya siapa setelah Bu Ani? Pak. Bu Fitri? Izin sharing, Pak. Monggo Bu Fitri, silahkan. Apakah sudah terlihat, Pak? OTW. Sudah. Nah, terima kasih untuk waktunya. Di sini saya akan mempresentasikan LK 2.1 saya. Untuk yang pertama yaitu masalahnya siswa kurang aktif pada saat pembelajaran PKN kelas 2 materi hubungan simbol dan sila-sila Pancasila. Untuk akar penyebab masalahnya yaitu pembelajaran kurang menarik bagi siswa. Untuk yang kedua, guru belum menerapkan teknologi dalam pembelajaran. Untuk eksplorasi alternatif solusi, untuk hasil kajian literaturnya yaitu 1, menurut Maharani dan Christine 2017, keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran dapat diketahui melalui kegiatan fisik dan kegiatan psikis. Keaktifan merupakan unsur penting penunjang keberhasilan siswa dalam proses pembelajaran dan mendapatkan hasil belajar yang maksimal. Untuk kajian literatur nomor 2 yaitu menurut Maharani dan Christine lagi, yaitu tentang keaktifan belajar merupakan usaha yang dilakukan oleh siswa dalam proses pembelajaran, di mana siswa ikut serta berperan aktif dalam pembelajaran di kelas, sehingga siswa tersebut memperoleh pengalaman, pengetahuan, pemahaman, dan aspek-aspek lainnya tentang apa yang telah dilakukan. Menurut Heri Hidayat 2020, teknologi digital bisa digunakan sebagai alat bantu siswa dalam proses belajar mengajar di kelas. Dengan adanya teknologi tersebut, kita bisa mendapatkan segala sesuatu dengan cepat, seperti mencari bahan ajar dalam proses pembelajaran, cara menyampaikan materi pembelajaran menggunakan media seperti proyektor, pengembangan game education. Hal itu dilakukan agar dapat mempermudah siswa dalam menyerap atau menerima suatu materi yang disampaikan guru dan proses pembelajaran lebih efektif. Itulah pentingnya teknologi digital yang digunakan pada pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, karena pendidikan tersebut memiliki tujuan tertentu seperti menanamkan nilai-nilai ideologi Pancasila. Untuk hasil wawancara yaitu menurut guru senior, yaitu 1, menata ruang kelas dengan menarik, yang kedua memberikan daya tarik dengan memanfaatkan teknologi yang menarik juga. Untuk yang kedua dari Bapak Kepala Sekolah yaitu memberikan motivasi semangat belajar untuk siswa. Yang kedua menampilkan pembelajaran audiovisual dengan proyektor, LCD proyektor maksudnya. Sedangkan menurut pakar, guru harus bisa menyampaikan dengan media, model, dan pemanfaatan teknologi. Yang kedua yaitu guru membuat pembelajaran yang inovatif dengan memanfaatkan LCD proyektor. Untuk analisis alternatif solusi yaitu berdasarkan hasil kajian literatur dan wawancara,
Dari masalah siswa kurang aktif pada saat pembelajaran PKN kelas 2 materi hubungan simbol dan sila-sila Pancasila, maka dapat dianalisis bahwa siswa menjadi lebih aktif dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran, yaitu dengan menggunakan media audio visual. Untuk kelebihan media pembelajaran audio visual yaitu menarik perhatian peserta didik dalam menyampaikan materi ajar. Yang kedua, menumbuhkan motivasi belajar. Yang ketiga, memberikan pengalaman belajar yang bermakna. Sedangkan untuk kekurangannya, media audiovisual ini tidak dapat digunakan di mana saja serta kapan saja, sebab media audiovisual cenderung berada tetap di tempat. Untuk yang kedua yaitu, apabila guru tidak dapat berpartisipasi aktif, maka siswa akan cenderung menikmati visualisasi dan suaranya saja. Untuk permasalahan kedua yaitu siswa mengalami kesulitan pada pembelajaran matematika kelas 2 materi perkalian. Untuk akar permasalahannya yaitu guru belum menggunakan media yang sesuai dengan kemampuan berpikir siswa. Yang kedua, kemampuan yang dimiliki siswa masih rendah. Untuk hasil kajian literaturnya yaitu menurut Jamaris 2014, pada dasarnya tidak semua manusia dapat menguasai operasi hitung dalam kehidupan sehari-harinya dikarenakan berbagai hal, misalnya mengalami kesulitan belajar. Sedangkan menurut Ahmadi 2013, halaman 77 sampai 93, kesulitan belajar adalah suatu keadaan di mana anak didik atau siswa tidak dapat belajar sebagaimana mestinya. Dan yang ketiga, menurut Soimah 2020, penerapan media pembelajaran konkret pada mata pelajaran matematika materi pecahan dapat membantu siswa lebih aktif dalam pembelajaran. Keaktifan siswa memberikan pengalaman belajar yang bermakna dan konstruktivistik pada siswa. Yang C, siswa lebih mudah dan cepat dalam memahami konsep pecahan dan operasi pecahan. Menurut wawancara dari guru senior yaitu motivasi belajar siswa rendah. Yang kedua, menggunakan media konkret agar siswa bisa memahami materi. Dari kepala sekolah, guru menyampaikan pembelajaran harus menyenangkan. Yang kedua, guru harus menggunakan media pembelajaran yang menarik. Sedangkan yang ketiga, menurut pakar yaitu siswa menganggap bahwa matematika adalah pelajaran yang susah, maka dari itu guru harus memberikan pengertian kepada siswa bahwa matematika itu tidak sulit asalkan sering banyak latihan. Yang kedua, guru harus benar-benar memahami kemampuan yang dimiliki peserta didiknya agar dapat menggunakan model dan media yang tepat untuk pembelajaran. Berdasarkan hasil kajian literatur dan wawancara dari masalah siswa mengalami kesulitan pada pembelajaran matematika kelas 2 materi perkalian, maka dapat dianalisis bahwa penggunaan media pembelajaran konkret atau papan perkalian dapat mengatasi kesulitan siswa dalam pembelajaran matematika. Kelebihan media papan perkalian yaitu siswa dapat lebih terstimulus untuk menemukan konsep-konsep perkalian sehingga siswa lebih mudah untuk mengingat materi tersebut. Yang kedua, siswa dapat lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, dapat menarik motivasi siswa sehingga siswa bisa lebih antusias untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Kekurangannya yaitu banyak waktu yang diperlukan untuk persiapan. Yang kedua, adanya biaya yang harus digunakan. Untuk masalah yang ketiga yaitu rendahnya hasil belajar siswa pada pembelajaran bahasa Indonesia kelas 2 materi penggunaan kosakata yang tepat. Untuk akar permasalahannya yaitu guru kurang kreatif dan inovatif dalam pembelajaran karena pembelajaran masih berpusat pada guru. Kurangnya penguasaan kosakata siswa. Menurut kajian literatur, untuk hasil kajian literaturnya, menurut Susanto 2013, hasil belajar adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada diri siswa, baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotor sebagai hasil dari kegiatan belajar. Menurut Atikah 2017, ada beberapa penyebab rendahnya hasil belajar materi menemukan kosakata dan makna kosakata berkaitan kehidupan sosial. Di antaranya, guru masih menggunakan media pembelajaran daring yang kurang tepat.
guru tidak menguasai media pembelajaran daring. Yang ketiga, guru kurang aktif dalam pembelajaran daring. Apakah tidak adanya inovasi yang membuat peserta didik termotivasi untuk bersemangat mengikuti pembelajaran daring? Menurut Fathur Rahman 2015, model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Dalam Jurnal Ilmiah PENA volume 2 nomor 1 2017 menunjukkan bahwa dengan menggunakan model Number Head Together atau NHT mampu mengaktifkan siswa dalam belajar, sehingga siswa yang terlibat aktif menimbulkan semangat, minat, antusiasme, serta menambah motivasi belajar. Dengan situasi pembelajaran yang seperti ini diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar. Menurut Bidari dan kawan-kawan 2021, pengaruh model NHT dengan pendekatan saintifik pada subtema hidup bersih dan sehat di rumah terhadap hasil dan keaktifan belajar siswa kelas 2 sekolah dasar mengalami peningkatan dan berpengaruh sangat baik. Menurut Eliana 2020, media kartu kata dapat digunakan untuk membantu melatih konsentrasi siswa dalam pembelajaran, mengembangkan daya ingat siswa, memperluas pengetahuan siswa mengenai pembendaharaan kata. Untuk hasil wawancara dari guru senior yaitu siswa belum lancar membaca, yang kedua memperbanyak kosakata siswa dengan menerapkan gerakan literasi di sekolah. Menurut kepala sekolah yaitu membuat bagan peta pikiran atau tabel kalimat agar siswa mampu memahami. Yang kedua, menggunakan model pembelajaran yang menarik dan tepat untuk memperbanyak kosakata siswa. Menurut pakar, guru harus mampu mengemas pembelajaran yang mudah, menyenangkan, dan aktif bagi siswa. Yang kedua, anak dibiasakan membaca dipadukan penggunaan media kartu kata dapat memperbanyak kosakata. Berdasarkan hasil kajian literatur dan wawancara dari masalah rendahnya hasil belajar siswa pada pembelajaran bahasa Indonesia kelas 2, materi penggunaan kosakata yang tepat dapat dianalisis bahwa dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif Number Head Together atau NHT dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Kelebihan dari model pembelajaran NHT yaitu terjadinya interaksi di antara siswa melalui diskusi. Siswa pandai maupun lemah sama-sama memperoleh manfaat melalui aktivitas belajar kooperatif. Dengan bekerja secara kooperatif ini, kemungkinan konstruksi pengetahuan akan menjadi lebih besar, memberikan kesempatan kepada siswa untuk menggunakan keterampilan bertanya, berdiskusi, dan mengembangkan bakat kepemimpinan. Sedangkan untuk kekurangan model pembelajaran NHT yaitu membutuhkan waktu saat pembagian kelompok. Siswa akan panik ketika dipanggil secara tiba-tiba sesuai dengan nomornya. Guru sedikit repot karena harus menyiapkan nomor. Dan yang keempat, ada biaya yang harus dikeluarkan. Untuk kelebihan dari media kartu kata, yaitu menjadikan pembelajaran lebih aktif, anak terlibat langsung dalam penggunaan kartu kata. Yang ketiga, menjadikan guru kreatif dalam menentukan teknik pembelajaran dan membuat media belajar. Anak menjadi aktif selama pembelajaran berlangsung. Untuk kekurangannya yaitu perlu persiapan dan membutuhkan waktu yang relatif lama dalam pembuatan kartu. Bentuk atau potongannya tidak sempurna. Membutuhkan waktu yang agak lama dalam praktek penggunaan kartu kata. Dan yang keempat, ada biaya yang harus dikeluarkan juga. Untuk masalah yang keempat, yaitu prestasi belajar matematika siswa rendah pada materi penjumlahan kelas 2. Untuk akar permasalahannya, yaitu siswa kurang mampu berpikir kritis. Untuk yang kedua, guru belum melatih siswa dengan soal-soal berbasis HOTS. Untuk yang ketiga, guru belum menerapkan model pembelajaran inovatif. Untuk kajian literaturnya yaitu menurut Malik 2017, prestasi belajar sangat berkaitan dengan karakter seseorang yang juga berkontribusi terhadap kesuksesan kinerja akademik siswa. Menurut Faridah 2019 halaman 2, untuk beradaptasi pada abad ke-21 dibutuhkan mengembangkan kreativitas dan menurut Budiarta 2018 halaman 103, HOTS
dapat dimaknai sebagai kemampuan proses berpikir kompleks yang mencakup mengurai materi, mengkritisi, serta menciptakan solusi pada pemecahan masalah. Menurut Pratiwi 2019 halaman 128 menjelaskan, mengembangkan item berbasis HOTS yang baik untuk siswa, kualitas guru menjadi bagian yang sangat penting dalam kasus ini. Sedangkan menurut Istiqomah 2021, pembelajaran dengan model PBL dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik sehingga dapat memenuhi kriteria ketuntasan minimal mata pelajaran matematika tentang penjumlahan pecahan. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian. Terlihat pada kondisi awal peserta didik yang telah tuntas sebanyak 7 peserta, pada siklus 1 mengalami peningkatan sebanyak 8 peserta. Pada siklus 2, peserta didik yang memiliki ketuntasan sebanyak 19 peserta. Dari hasil wawancara dari guru senior yaitu menanamkan konsep dasar matematika. Yang kedua, melatih anak untuk mengerjakan soal dengan tipe HOTS. Yang ketiga, menyesuaikan model pembelajaran dengan mata pelajaran matematika. Hasil wawancara dengan kepala sekolah yaitu memanfaatkan model pembelajaran yang pas pada mata pelajaran matematika. Yang kedua, memperbanyak latihan soal. Wawancara dari pakar yaitu dalam pembelajaran, guru harus banyak melatih kemampuan siswa dengan pemecahan masalah. Yang kedua, model pembelajaran yang diterapkan guru sangat berpengaruh. Banyak guru yang pintar tetapi buat dirinya sendiri, namun ada guru yang kemampuannya pas-pasan tetapi punya metode yang bagus dalam penyampaian sehingga mudah ditangkap oleh siswa. Berdasarkan hasil kajian literatur dan wawancara, dari masalah prestasi belajar matematika siswa rendah pada materi penjumlahan kelas 2 dapat dianalisis bahwa dengan menggunakan PBL dengan soal berbasis HOTS dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Untuk kelebihan model pembelajaran PBL yaitu anak bisa mengeksplor pemahaman dan mengkonstruksi pemahaman konsep melalui mencoba memecahkan masalah. Yang kedua, dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis anak. Untuk kekurangannya yaitu guru harus jeli mengamati, memfasilitasi, dan mendampingi anak yang lamban dalam memahami konsep penjumlahan. Yang kedua yaitu pembelajaran akan sedikit ramai atau gaduh karena anak akan mencoba memecahkan masalah penjumlahan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon masukan dari Pak Evi, Pak Kori, dan teman-teman. Baik, teman-teman, silakan dikomentari ini. Siapa komentatornya Bu Fitri? Bu Yani sepertinya, Pak. Monggo, Bu. Bu Yani sudah hadir lagi. Oke, Pak. Oke, monggo, Bu. Oke. Siap. Sebelumnya terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Mohon izin scroll ke atas Bu Fitri. Oke, nomor berapa Bu? Nomor 1. Oke, pada permasalahan 1, siswa kurang aktif pada saat pembelajaran PKN kelas 2, materi hubungan simbol dan sila-sila Pancasila. Oke, akar penyebab masalahnya pembelajaran kurang menarik bagi siswa. 2, guru belum menerapkan teknologi dalam pembelajaran. Pembelajaran kurang menarik bagi siswa. Itu dikarenakan apa ya Bu? Apa karena kurang diterapkannya metode, model, atau media seperti itu Bu? Ya, untuk kemarin itu kan pada saat pembelajaran PKN itu hanya berfokus pada buku saja gitu loh Bu. Sedangkan di situ kan ada banyak simbol Pancasila itu seharusnya kan bisa digunakan media. Bisa menggunakan media gitu untuk gurunya, tetapi tidak menggunakan begitu Bu.
Makanya siswa kurang menarik perhatiannya. Oke. Berarti Bu Fitri nanti akan mengajar di kelas 2 nggih, Bu? Iya, Bu. Ya, terus saya memiliki saran. Kalau di kelas 2 biasanya kan media yang yaitu berupa media konkret nggih, Bu. Apakah di analisis alternatif sosial tadi sudah diberikan media yang konkret, Bu, selain media pembelajaran berupa audiovisual? Belum, Bu. Kalau pemikiran saya itu untuk menampilkan gambarnya itu melalui media audiovisual tersebut, begitu ya. Oh, oke. Oke, menurut saya kalau ditambahkan media yang konkret, anak bisa mencoba sendiri, atas niku Bu, mungkin itu lebih melatih keaktifan siswa, atas niku Bu Fitri. Terima kasih ya Bu Yani masukannya. Sami-sami. Seperti itu Pak Evi, masukan dari saya. Baik. Terima kasih Bu Yani. Sami-sami Bapak. Asyiatus Suryani kayak nama kakak saya, Asyani. Baik. Terima kasih Bu Yani, Bu Fitri. Saya komentari ya. Permasalahan 1, siswa kurang aktif pada saat penggunaan PKN. PKN-nya kecil Bu itu. Apa sih Pak Evi bedanya N-nya besar dengan N-nya kecil? N-nya besar itu pendidikan kewarganegaraan. PKN pendidikan kewarganegaraan juga pendidikan kewarganegaraan. Nah, kalau PKN itu PKN N-nya besar pendidikan kewarganegaraan merujuk kepada civic education. Kalau PKN N-nya kecil merujuk kepada pendidikan kewargaan negara. Merujuk kepada citizenship education. Jadi kalau civic education itu pendidikan kewarganegaraan hanya ada di sekolah. Ya Bapak Ibu ngajar, saya ngajar, nggak apa-apa kan sambil belajar PKN. Bapak Ibu ngajar, saya ngajar, Bapak Ibu ngajar PKN, itu sedang mengajar PKN, pendidikan kewarganegaraan. Tapi ibu-ibu ada kegiatan dawis ya Bu ya di rumahnya ya. Dasawisma, pertemuan arisan, pertemuan RT, lah itu pendidikan kewarganegaraan yang dilaksanakan tidak hanya di sekolah tapi di masyarakat. Citizenship education. Nah, dan untuk akar penjawab masalahnya ini sudah oke ya, pembelajaran kurang menarik bagi siswa, guru belum menerapkan teknologi dalam pembelajaran. Berarti lebih kepada media niku atau pripun niku? Ke teknologinya gitu Pak. Oh, berarti nanti penerapan media pembelajaran berbasis TIK berarti nanti. Iya Pak. Begitu ya? Ya, nah itu berarti. Nah. Oke, kemudian yang kedua, berarti di dalamnya nanti ditayangkan audio video ya Bu Fitri ya. Oke. Baik, yang kedua, siswa mengalami kesulitan pada pembelajaran matematika kelas 2, materi perkalian. Mengapa seperti itu? Oh, ternyata gurunya belum menggunakan media yang sesuai dengan kemampuan berpikir siswa. Kemampuan yang dimiliki siswa masih rendah. Nah, ini bisa menjadi, ini hampir sama dengan yang di kolom sebelumnya sebetulnya. Gitu. Jadi kalau ini hanya satu saja tidak apa-apa Bu. Oh yang ini yang guru hapus gitu ya Pak? Ya misalnya mau didea nggak apa-apa. Guru belum menggunakan media yang sesuai dengan kemampuan berpikir siswa. Media apakah itu? Oh ternyata disebutkan di sini media yang digunakan adalah media konkret pada mata pelajaran matematika materi pecahan. Karena nanti harus ada sentuhan tipek, boleh dituliskan ya bahwa media pembelajaran konkret ini
dalam hal menerapkannya ya, itu bisa ditampilkan di LCD. Ada video mengenai media pembelajaran konkret matematika misalnya. Apa contohnya, Bu, misalnya? Tadi kan papan kalian yang akan saya gunakan, Pak. Nanti bisa ditampilkan cara menggunakannya dahulu gitu. Nah, cara menggunakannya itu melalui video. Gitu. Nanti secara teknis kan diaplikasikan. Ini media papan perkalian. Tapi kan sebelum Ibu mengajarkan secara teknis, papan perkalian itu kan ditayangkan dulu di LCD. Mungkin begitu konsepnya ya, Bu? Yang saya bayangkan, betul? Betul ya? Betul, nah, Pak. itu maksud saya. Ya, jadi nanti boleh seperti itu. Ya, boleh dituliskan di sini maksud saya. Media pembelajaran konkret pada mata pelajaran matematika nanti akan ditayangkan melalui media pembelajaran berbasis TIK dalam kurung LCD proyektor. Berarti yang dianalisisnya ini ditambah gitu ya, Pak? Yang di bagian ini. Ya, boleh dianalisisnya silahkan. Oke. Ya, dianalisisnya aja nanti. Terus yang ketiga, yang ketiga, rendahnya hasil belajar siswa pada pembelajaran bahasa Indonesia. Mengapa rendah? Karena gurunya kurang kreatif dan inovatif dalam pembelajaran. Karena pembelajaran masih berbasis pada guru. Berarti kan ini lebih kepada penerapan model ya, Bu? Iya, Pak. Penerapan model dan media. Oke, nggak apa-apa. Penerapan model dan media. Oke, lanjut. Setelah Bu Fitri, berapa lagi yang ngantri ini? 3 kayaknya, Pak. Oh iya, rampunglah jam 12 insya Allah. Baik, prestasi belajar masih rendah. Materi penyempurnaan kelas 2. Siswa kurang mampu berpikir kritis. Oh, siswanya yang nggak usah bulah. Di-delete aja itu nomor 1-nya, nggih. Guru belum melatih siswa dalam soal-soal berbasis higher order thinking skills. Oke. Saya kira cukup, Bu Fitri. Monggo, kalau misalnya ada yang perlu dikonfirmasi, teman-teman boleh menambahkan juga, silakan. Cekap? Ya, kalau cekap, mau ditutup saja, Bu Fit. Pak Evi untuk masukannya, izin stop share, nggih. Monggo. Selanjutnya siapa? Monggo, langsung share screen saja. Saya, Pak. Silakan. J. Monggo, Ibu Anis. Apakah bisa terlihat? Ibu? Sudah, Bu. Oh, J. Terima kasih. Bisa dibesarkan sedikit. Oh iya. Tekan, G. Terima kasih atas waktunya Pak Evi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya akan mempresentasikan LK 2.1 eksplorasi alternatif solusi. Untuk yang pertama, masalah terpilih yang akan diselesaikan yaitu rendahnya kemampuan siswa dalam menceritakan kembali isi bacaan dari teks fiksi dan teks informatif. Akar penyebab masalahnya yaitu metode pembelajaran yang digunakan guru kurang inovatif. Kemudian, eksplorasi alternatif solusi, kajian literatur yang pertama dari Adawiyah 2021 mengemukakan bahwa
Upaya yang dapat dilakukan guru dalam membuat variasi metode mengajar untuk menyajikan materi pelajaran kepada siswa adalah dengan mengombinasikan beberapa metode pembelajaran, misalnya dengan kombinasi metode ceramah penugasan, ceramah diskusi penugasan, ceramah demonstrasi eksperimen, dan lain sebagainya, serta meningkatkan keterampilan mengajar, khususnya keterampilan menggunakan metode yang bervariasi dalam pembelajaran yang baik dan terarah. Kemudian Marlani 2019 mengemukakan bahwa melalui model pembelajaran project-based learning, siswa dapat berpikir untuk membuat suatu proyek atau karya pada pembelajaran dan terlibat langsung dalam kegiatan pembelajaran. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa model pembelajaran project-based learning mampu meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa pada pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya pada aspek keterampilan menulis puisi. Lalu Avandi dan kawan-kawan tahun 2013 dalam buku model dan metode pembelajaran di sekolah mengemukakan beberapa jenis metode pembelajaran diantaranya ada metode karya wisata, talking stick, simulasi, discovery learning, brainstorming, diskusi, dan pembelajaran luar kelas. Kemudian hasil wawancara guru senior dalam kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia, metode supaya siswa memahami bacaan bisa dilakukan dengan 1. Keteladanan guru dalam kegiatan membaca. Yang kedua, kemudian anak dibiasakan untuk membaca dan menganalisis isi bacaan. Lalu yang ketiga, anak juga dibiasakan untuk menuangkan cerita melalui tulisan. Alternatif solusi. Berdasarkan hasil eksplorasi alternatif solusi, maka solusi yang ingin dilakukan oleh peneliti yaitu dengan menerapkan metode pembelajaran project-based learning atau PJBL dalam pembelajaran bahasa Indonesia pada materi menceritakan kembali isi bacaan dari teks fiksi dan teks informatif. Adapun analisis alternatif solusinya yaitu analisis kelemahan. Yang guru harus melakukan banyak waktu untuk mempersiapkan desain pembelajaran. Yang kedua, penyelesaian proyek membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Lalu, analisis kelebihan. Yang pertama, pembelajaran lebih bermakna. Kedua, siswa antusias mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan siswa dalam menceritakan kembali isi bacaan dari teks fiksi dan informatif. Kemudian kedua adalah rendah kemampuan siswa dalam menguasai konsep perkalian bersusun. Akar penyebab masalahnya yaitu model pembelajaran matematika yang kurang menarik dan masih bersifat abstrak. Kemudian kajian literatur dari Nabila 2021 mengemukakan karakteristik pembelajaran matematika di sekolah dasar di antaranya. 1. Pembelajaran matematika adalah bertahap, yaitu berawal dari yang mudah ke susah. Kemudian yang kedua, pembelajaran matematika mengikuti metode spiral, atau perlunya pengulangan dan penekanan pada materi-materi yang telah dipelajari sebelumnya sebelum beranjak ke materi selanjutnya. Yang ketiga, pembelajaran matematika menggunakan penekanan pendekatan induktif atau beranjak dari contoh-contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari anak. Lalu yang keempat, pembelajaran matematika menganut kebenaran yang bersifat konsisten. Kemudian, Susanti dan Suwu tahun 2016 mengemukakan bahwa pembelajaran problem-based learning atau PBL merupakan suatu pembelajaran yang dapat memperkuat keterampilan berpikir kritis siswa melalui bertanya dan menjawab pertanyaan, menganalisis serta memecahkan permasalahan baik secara kelompok maupun pribadi. Lalu dari 2020 dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penggunaan model pembelajaran problem-based learning dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa SD dapat dilihat dari nilai terendah 8,3% sampai yang tertinggi 36,25% dengan rata-rata 13,8575%. Nah, kemudian hasil wawancara dari guru senior. Berdasarkan hasil wawancara, model pembelajaran yang menarik bagi siswa untuk pembelajaran matematika bisa dilakukan dengan yang pertama, metode RME, Realistic Mathematics Education. Dengan metode ini, guru bisa mengajak siswa berpikir konsep matematika mulai dari hal yang umum atau sesuatu yang ada dalam kehidupan sehari-hari, kemudian menuju ke hal yang khusus atau konsep matematika. Lalu yang kedua, guru bisa menggunakan metode pembelajaran yang berbasis penyelesaian masalah. Nah, kemudian berdasarkan hasil eksplorasi alternatif solusi, maka solusi yang ingin dilakukan oleh peneliti yaitu
memperbaiki model pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning. Adapun analisis alternatif solusinya yaitu analisis kekurangan. Yang pertama, jika guru kurang jelas dalam memberikan instruksi, maka siswa akan kesusahan dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua, memerlukan waktu yang tidak sebentar dalam mempersiapkan model pembelajaran ini. Lalu yang ketiga, jika guru tidak menguasai kelas, maka siswa yang tidak memperhatikan akan mengalami kesulitan. Yang kedua, analisis kelebihan. Siswa antusias dan tertantang dalam kegiatan pembelajaran. Lalu, pemecahan masalah dapat membantu siswa memahami kontekstualisasi konsep perkalian. Kemudian, siswa mampu memahami konsep perkalian dalam matematika bermula dari masalah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk masalah yang ketiga, rendahnya kemampuan siswa dalam mengidentifikasi struktur kalimat transitif dan intransitif pada teks bacaan. Akar penyebab masalahnya yaitu kegiatan pembelajaran tidak menggunakan media pembelajaran yang menarik. Kajian literatur dari Setiawati tahun 2018 mengemukakan bahwa pembelajaran bahasa Indonesia yang berbasis teks adalah proses belajar bahasa Indonesia yang dilakukan peserta didik